Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di penghujung malam hari ini kami kembali datang kepada Tuhan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu. Dan saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami memasuki istirahat kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 12 ayat 36 sampai dengan ayat 43, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 36 sampai 43. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah ungkapan mengatakan begini, hanya karena kamu benar bukan berarti aku salah, karena kamu belum pernah berada pada posisiku. Ungkapan ini rasanya cocok untuk menggambarkan perjumpaan yang terjadi antara orang-orang Farisi, Yesus, dan juga para pemimpin agama yang sebenarnya pada saat itu mulai percaya kepada Yesus, tapi mereka malu atau gengsi untuk mengungkapkannya. Para pemimpin agama ini lebih mementingkan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Lalu apa dampaknya? Mereka buta terhadap kebenaran. Hati mereka menjadi degil sehingga tidak lagi mampu untuk melihat kebenaran, bahwa terang yang membawa kehidupan itu sebetulnya ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Injil Yohanes secara apik menyusun Injil ini sedemikian rupa sehingga tanda-tanda mujizat Yesus ditempatkan di bagian pertama, lalu beriringan dengan tema respon, sampai pada akhirnya ada penolakan dari para pemimpin Yahudi demi kehormatan manusia. Ternyata kehormatan sangatlah penting bagi masyarakat pada abad-abad pertama, dan mungkin juga termasuk pada masyarakat pada zaman sekarang. Sebagai orang Asia, istilah kehilangan muka itu merupakan sesuatu yang sangat ditakuti dan dihindari oleh banyak orang. Bahkan banyak orang rela menderita daripada kehilangan muka. Karenanya menjadi murid Yesus juga punya potensi yang lebih dahsyat. Tidak hanya menderita, tapi juga pada saat yang bersamaan sebagai seorang murid kita bisa kehilangan kehormatan di hadapan manusia yang lain. Tapi yang diutamakan dalam teks ini ternyata adalah kehormatan dari Allah, yaitu kesempatan bagi kita untuk terus bisa menyaksikan karya Allah dan sekaligus mentaati firman-Nya. Maka bagi kita percaya kepada Yesus, mempercayakan celah-celah kehidupan yang penuh dengan misteri kepada Yesus merupakan kehormatan yang paling tinggi dalam kehidupan kita masing-masing. Perjalanan spiritualitas kita bersama-sama dengan Tuhan adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Terus belajar untuk berakar dalam Kristus, bahkan berbuah banyak di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah berpikir karena kita telah lama
menjadi orang Kristen atau bahkan berpengalaman dalam pelayanan, melayani di gereja, bahkan memiliki pengetahuan teologi yang cukup, membuat kita enggan untuk belajar memperbaharui diri kita sendiri, terus menerus menyesuaikan diri dengan Yesus, sang kebenaran sejati itu. Teks ini harusnya membuat kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kehormatan yang kita peroleh saat ini adalah anugerah Allah yang memungkinkan kita untuk bisa melayani dan memuliakan namanya, atau bahkan justru malah menjadi wujud penolakan kita terhadap Allah. Selamat merenungi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, terima kasih. Akhirnya malam terus akan beranjak dalam kehidupan kami, dan kami pun akan berada di peraduan tempat istirahat kami. Kami akan meletakkan kepala kami, mengistirahatkan tubuh kami setelah kami melakukan berbagai macam aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelumnya, mohon ampun atas tutur kata, mohon ampun atas pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, malam hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkenanlah Tuhan untuk menyertai, menjagai, melindungi kami semua, secara khusus menjauhkan kami dari virus corona yang ada di sekitar kami. Jika Tuhan berkenan, bangunkanlah kami esok pagi dengan kesehatan, dengan umur panjang, dengan kekuatan, dengan semangat baru yang semuanya bersumber dari Tuhan semata. Kami percaya setiap hal yang kami peroleh, yang kami terima dalam hidup ini adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan buat kami. Karenanya kami akan pergunakan anugerah terindah itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendatangkan kehormatan bagi Tuhan semata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.